Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Sentiasa tetap diberikan kekuatan, iman, Islam, dan ihsan. Diberikan kekuatan untuk sentiasa istiqamah dalam menjalani tugasan dan kewajiban hidup sebagai khalifah Allah dan sebagai hambanya. Untuk kita mencapai kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini insyaallah kita dapat teruskan sambung semula pelajaran kita tentang haqiqatul hayat. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang berikutnya yang ada buku. Sila semak muka surat 17. Muka surat 17 ayat yang ke-13. Yang ada bukunya semak muka surat 17 ayat muka surat 17 ayat yang ke-13. Yang tidak ada buku, terus saja rujuk kepada surah Ali Imran. Ali Imran 196 dan 197. Surah Ali Imran 196 dan 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil.
thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. La yaghurrannaka, dan jangan sekali-kali memperdayakan ia akan dikau taqallubul ladzina kafaru, oleh kebebasan bergerak orang-orang kafir fil bilad, di dalam negeri. Semua itu hanyalah mata'un qalilun. Ianya hanyalah kesenangan yang sedikit, sekejap, sementara. Thumma ma'wahum, kemudian tempat tinggal mereka adalah Jahannam. Dan Jahannam itu bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat, atau tempat yang paling buruk. Jangan sekali-kali kamu engkau terpedaya, tertipu, terpesona, sehingga kamu menginginkannya oleh kebebasan bergerak yang dialami oleh orang-orang kafir dalam hidup ini. Karena semua itu hanyalah kesenangan yang sekejap, dan nanti di akhirat tempat tinggal mereka adalah Jahannam. Sebelum saya uraikan ayat ini, saya ingin sampaikan ayat-ayat yang lain yang juga bicara tentang tajuk ini. Jadi tajuknya bahwa hidup adalah ujian, dan ujian kehidupan bagi orang mukmin bukan hanya yang menimpa orang mukmin sahaja, tapi juga apa saya menimpa orang kafir, ianya juga sebagai ujian bagi orang mukmin. So, hidup sebagai ujian bagi orang mukmin bukan hanya yang Allah timpakan pada orang mukmin, tapi apa yang Allah berikan pada orang kafir pun dalam ayat ini, ianya juga sebagai ujian bagi orang mukmin. Baik, mari kita tunjukkan ayat-ayat yang lain yang bicara tajuk yang sama ini. Bahwa apa yang Allah berikan kepada orang lain, khasnya orang kafir, itu adalah ujian bagi orang mukmin. Coba lihat yang kedua dalam surah Thaha. Surah Thaha ayat yang ke-131. Surah Thaha ayat yang ke-131. Coba lihat. Surah yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah sekali-kali
engkau panjangkan kedua matamu. Mana engkau tumpukan pandangan kamu, melihat dengan bersungguh-sungguh, dengan keinginan rasa terpesona, ila ma matta'na bihi, kepada kesenangan yang kami telah berikannya, azwajam minhum, kepada kumpulan mereka orang kafir. Janganlah pandangan kamu ini kamu tumpukan kepada kemewahan-kemewahan yang kami berikan pada mereka orang kafir. Sehingga ia memperdaya kamu terpesona, kamu merasa diri kamu tidak bertuah. Karena kamu susah melihat orang kafir senang, sehingga kamu merasa tidak bertuah. Yang akibatnya nanti berprasangka buruk kepada Allah. Allah ingatkan, ketahuilah, kesenangan yang kami berikan pada mereka orang kafir itu zahrotal hayatid dunya. Itu adalah bunga keindahan kehidupan di sini. Dan tujuan kami berikan pada mereka, kata Allah, bukan sebagai tanda kami suka mereka, kami ridha mereka. Tapi kami beri mereka kemewahan itu linaftinahum fihi. Yani kami hendak menguji mereka, satu. Linaftinahum, kami nak menyiksa mereka dengannya, dua. Karena akhirnya kami memberi kesesatan pada mereka dengannya, tiga. Fitnah. Jadi jangan kamu fikir kemewahan yang kami berikan pada orang kafir yang memusuhi aku itu sebagai rahmatku, sehingga kamu menginginkannya. Kamu merasa tidak bertuah berbanding mereka. Karena kesenangan yang kami berikan pada mereka itu adalah fitnah, kesesatan, akhirnya menyebabkan mereka dapat siksa. Warisku rabbika, sedangkan rezeki Tuhanmu, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kamu dipilih oleh Allah, istilahnya, aku memilih kamu, kata Allah, sebagai orang yang mau menerima agama aku, yang mau meyakini akan keesaan dan kemuliaanku. Aku beri kamu kekuatan untuk menyembahku, itu rezeki yang jauh lebih baik, jauh lebih besar. Ringkas kata, kamu memilih agama Islam, agama aku, itu rezeki yang jauh lebih baik daripada kemewahan yang kami berikan pada mereka. Sebab itu kamu jangan terpesona. Ujian lagi, kemewahan orang kafir, ujian bagi orang mukmin. Ayat kedua. Lagi satu ayat supaya mudah nanti menjelaskannya. Lihat surah Al-Kahfi, surah 18. Al-Kahfi 18. Ayat 29. Ayat 28, sorry. Ayat 28. Al-Kahfi 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Wasbir nafsaka, dan sabarkan olehmu akan dirimu. Maknanya kamu mesti berusaha untuk bersabar, menahan keinginan yang tidak baik. Itu sabar. Untuk terus ma'alladzina yad'una rabbahum. Untuk terus bersama, bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang mereka sentiasa menyeru Tuhan mereka. Maknanya orang-orang mukmin yang baik, yang istiqamah. Jangan sekali-kali kamu bosan, kamu tidak merasa selesa untuk terus bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang sentiasa menyembah aku, kata Allah. Bil ghadati wal asi. Pagi, petang, siang, malam. Ini orang yang istiqomah dalam agama. Dan kebetulan pula pada zaman Nabi, pada zaman turunnya ayat ini, orang-orang yang rajin menyembah Allah, yang istiqomah dalam pegang agama Allah ini orang-orang miskin. Orang-orang yang boleh dikatakan tidak mempunyai status sosialnya rendah, tingkat ekonominya rendah, miskin, tidak punya kedudukan. Tapi mereka orang-orang yang kuat beribadah. Sementara orang-orang kafir, bangsawan-bangsawan, hartawan-hartawan, ya mempunyai rasa harga diri yang sangat tinggi. Nabi SAW diingatkan oleh Allah, Muhammad, kamu jangan sekali-kali tidak sabar, kamu jangan sekali-kali bosan, kamu jangan sekali-kali meninggalkan hamba-hambaku yang kuat beribadah pada aku. Jangan sekali-kali. Yuriduna wajhah, yang orang-orang ini sentiasa mengharapkan keridhaanku, keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Tengok tu. Wala ta'du ainaka anhum. Dan janganlah kamu palingkan pandanganmu daripada mereka ini. Jangan kamu merasa tak selesa bergaul dengan orang-orang susah, sedangkan mereka orang-orang hambaku yang baik. Turidu zinatal hayati dunia. Semata-mata karena kamu inginkan kemewahan perhiasan dunia. Memanglah kalau Nabi inginkan kebahagiaan dunia, kesemewahan dunia, tinggalkan sajalah sahabat-sahabat yang miskin. Lebih banyak sajalah berkumpul kepada umatnya yang kaya raya tetapi kafir. Ini fitrah ya mas sekalian ya. Manusia walau bagaimana pasti punyalah selera seperti itu. Merasa selesa, merasa punya harga diri, merasa image-nya terjaga bila orang-orang di sekelilingnya orang-orang yang punya status sosial. Orang yang kaya raya. Orang yang hebat walaupun mereka ini musuh Allah. Dan orang pasti ya, hawa nafsu kecilnya yang hawa nafsunya akan mengatakan, di mana kamu nak meletakkan muka kamu? Di mana kamu nak mempertahankan harga diri kamu? Bila kamu terus berkawan karib dengan orang-orang miskin, yang rumah pun tidak ada, harga diri pun tidak ada, kedudukan masyarakat pun tidak ada, masyarakat pun tak pandang.
Tapi memiliki orang-orang baik. Tengok nih. Sehingga Allah pun beri nasihat kepada nabinya. Wahai Nabi, Masya Allah, orang yang paling kuat kesabarannya. Tapi Allah masih wasbir nafsak. Perintah ini bukan bermakna Nabi ini tergoda ya Mas Kilan. Nabi ini orang yang sangat kuat kesabarannya. Seorang Nabi. Sungguh begitu Allah masih ingatkan, wasbir nafsaka. Hendaklah kamu terus mengasihi pengikutmu yang setia kepada kamu, yang setia kepada aku. Jangan tinggalkan mereka karena kamu hanya ingin mencari kedudukan dan jawatan, harga diri, image, dan sebagainya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati, jangan engkau turuti orang-orang yang kami telah jadikan hati mereka lalai, leka daripada peringatan kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan mereka itu sentiasa melampaui batas. Saya simpulkan dari 3 ayat ini, Ima Ali Imran 196 atau 197 atau surah Toha 131 atau surah Al-Kahfi ayat 28 berkaitan dengan tajuk kita bahwa hidup itu adalah ujian. Tadi di awal saya menyatakan orang mukmin diuji semasa hidupnya ini. Ujian itu bukan hanya yang menimpa dirinya sahaja. Jangan kita fikir ujian yang Allah berikan pada kita untuk menguji keimanan kita hanya terhad pada apa yang menimpa kita. Susah, ada masalah, cita-cita tak tercapai, usaha gagal, daripada senang jadi susah, daripada kaya menjadi miskin. Bukan semata itu. Tapi Allah beritahu, termasuk ujian bagi iman kamu, wahai orang mukmin, yakni kesenangan yang kami berikan kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Kesenangan yang kami berikan pada orang kafir itu pun ujian bagi kamu. Di mana letak ujiannya? Ya, karena kita sedang belajar tentang ujian, hidup adalah ujian, jadi tafsir yang saya sampaikan berkaitan ini khas tentang ujian saja, tidak cerita yang lain. Jadi aspek ujiannya. Bukan daripada makna tafsir yang lainnya. Walaupun ayat ini mempunyai penafsiran yang sangat luas dari pelbagai aspek. Di mana letak ujiannya? Kesenangan orang kafir, Allah kata ujian bagi kamu, wahai orang mukmin. Dan kan dalam ketiga-tiga ayat itu, Allah memberitahu pada kita contoh dalam surah yang ayat yang kita pelajari, la yaghurranaka, janganlah memperdayakan kamu, atau janganlah engkau terpedaya dengan kebebasan bergerak orang-orang kafir di negeri ini. Jemaah sekalian, masa ayat ini turun, yakni orang kafir bebas bergerak. Ini di Makkah nih ya. Keluar masuk Makkah rasa aman, niaga aman, ibadah menyembah Tuhan mereka aman. Sementara orang mukmin, Allahu Akbar, nak keluar rumah takut, apalagi berjalan jauh sikit. Nanti akan dibuli, bahkan dizalimi dan disiksa. Nak baca Quran di Makkah, mana boleh kuat-kuat. Nanti akan menimbulkan kemarahan orang kafir. Ibnu Mas'ud itu kan pernah ditala, istilahnya, pernah dipukul oleh orang kafir, oleh Abu Jahal, kan karena membaca Quran dengan kuat. Sehingga Abu Jahal merasa terganggu.
Dari segi ekonomi, Allah, orang mukmin pernah diboikot. Orang kafir pernah memboikot, pernah mengadakan satu sekatan ekonomi terhadap orang mukmin. Kelaparan orang mukmin. Karena orang kafir melakukan satu tindakan embargo ekonomi. Agar si mukmin ini tak tahan dengan imannya, lalu meninggalkan agama Islam. Jadi orang mukmin sebagai manusia yang waktu itu belum lama menjadi orang mukmin, pasti mereka akan terlintas. Allah Maha tahu. Ada mungkin yang terlintas dalam hatinya, ya kenapa ya? Kita ini orang mukmin, katanya orang mukmin ini kekasih Allah. Kita ini memeluk agama Islam, katanya Islam ini agama Allah. Kita meninggalkan agama nenek moyang, lalu memilih Islam karena kita yakin benar. Jadi orang Muslim itu kekasih Allah. Dan orang kafir itu musuh Allah. Tapi kalau betul lah orang mukmin ini kekasih Allah, Allah sayang, kenapa kita susah? Kenapa orang kafir senang? Kenapa kita serba takut nak keluar rumah, takut kena culik? Orang kafir bermaharajalela, bebas. Boleh jadi akan timbul fikiran seperti ini. Dan ini sampai sekarang pun ada orang yang mungkin begitu. Ialah katanya orang Islam ini orang kekasih Allah, agama Islam, kenapa orang Islam susah? Kenapa orang kafir senang lenang? Kenapa orang Islam ditindas di mana-mana? Kenapa orang kafir sebagai penindas tanpa ada sesiapa yang boleh menghalangnya? Jangan-jangan, mungkin ada yang imannya lemah begitu. Jangan-jangan kita ini tertipu tak? Tertipu mungkin kita ini memeluk agama Islam. Kita dah terlanjur meyakini benar. Kita sudah terlanjur meyakini bahwa orang Islam itu kekasih Allah. Tapi realitinya kita susah. Kenapa susah? Inilah letak ujiannya. Jangan sekali-kali kesenangan yang aku berikan pada orang kafir, kemewahan dunia yang aku berikan pada mereka, membuat kamu tak sabar. Menyebabkan mata kamu arahkan hanya kepadanya, mempesona kamu dan memperdayakan kamu. Dan lebih teruk nanti lebih bahaya, akan menimbulkan dalam hati kamu suudzon kepada Allah. Lalu kamu nanti menyangka-nyangka, jangan-jangan Allah ini tidak berlaku adil. Jangan-jangan Allah hanya kata kita kekasihnya, tapi kita malah disusahkannya. Jangan-jangan Allah kata tak betul. Dia murka, musuh orang kafir, tapi Allah bagi kesenangan. Ini bahaya sekali. Hatta Rasul SAW pun tengok. Seorang Nabi yang paling sabar. Itu pun diingatkan. Wasbir nafsak. Sabarkan dirimu terus bergaul, berdamping, bermesraan, berkasih sayang kepada pengikut-pengikutmu yang susah. Jangan terpesona dengan kemewahan yang aku berikan kepada mereka musuh-musuh kamu. La tamudanna ainaika. Itu bahasa yang Masya Allah itu. Jangan, makna asal madda yamudu ini kan panjang ya mas kan ya. Madda yamudu mana panjang. Mad itu kan panjang. Ainun itu mata. Jadi kalau kita terjemahkan harfiah, la tamudanna ainaika, surah Toha 131 tadi, jangan sekali-kali kamu panjangkan kedua bola matamu keluar. Atau maksudnya itu. Itu kan bahasa taukid itu. Jangan panjangkan matamu. Itu maknanya apa tuh? Ya, maknanya kalau tengok sesuatu hingga biji mata pun terkeluar. Karena terpesona. Jangan. Alasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemewahan, kesenangan yang Allah berikan pada orang kafir tidak boleh membuat kita terpedaya, gurur tadi. Kalau ikut dalam ayat yang kita pelajari Ali Imran 196, gurur, jangan ia menjadi punca gurur. Jangan menyebabkan pandangan mata kita tertumpu sehingga terpesona dan meninggalkan kebenaran.
Bahkan Allah suruh kita terus bersabar. Allah bagi tahu rahsianya. Kesenangan yang kami berikan pada mereka itu, kata Allah, pertama, ia hanyalah mata'ul hayati dunya. Oke? Mata'ul hayati dunya. Kesenangan, kemewahan yang kami pada orang kafir itu hanyalah mata'un qalil. Kesenangan dan kemewahan yang kami berikan pada mereka itu hanyalah zahratul hayati dunya. Gini. Apa dia maksudkan? Jamaah sekalian, kesenangan dunia, begini ya, yang dimaksudkan di sini, mata'ul hayati dunya. Kalau kita hendak menilai ya, begini, saya jelaskan. Macam mana ya sana? Kenapa kita tidak boleh tergoda, terpesona, sehingga berprasangka buruk kepada Allah, sehingga pegangan agama kita jadi lemah, sehingga kita wal'iyadzubillah melanggar syariat Allah kerana terpesona. Allah cerita tentang hakikat benda yang mungkin boleh mempesona kita tadi. Saya nak sampaikan sesuatu yang mungkin mempesona, memperdaya orang mukmin, orang mukmin menjadi longgar pegangan agamanya, menjadi lemah imannya, menjadi tergamak melanggar syariat agamanya. Hakikatnya benda yang petunjuknya itu, kata Allah, tadi kataan yakni mata'ul hayati dunya, zahratul hayati dunya, mata'un qalil. Di dalam ayat ini, qad bayyana yuridullahu subhanahu wa ta'ala ayyubayyina lana anna zakharifad dunya hayatid dunya qad ta'ti li ghairil mu'minin. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat tadi, bahwa kemewahan kehidupan dunia itu seringkali Allah berikan kepada orang kafir, bukan orang mukmin. Dan ini ujian bagi mukmin. Inilah satu ujian yang datang dari luar kita tuh. Inna kulla zukhrafah zukhruf huwa mata'ul hayati dunya. Semua yang kami berikan pada mereka itu, Allah kata mata'ud dunya, mata'ud dunya, mata'ud dunya, zahratul hayati dunya, zahratul hayati dunya, mata'un qalil. Kenapa Allah sebut ad-dunya, 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 zahrah? Zahrah itu maknanya bunga. Disebut dunya, dunya maknanya sekejap, sedikit. Zahrah maknanya bunga. Dipilihnya kalimah zahrah ini memberi maksud dunia ini adalah memang menarik, ibarat bunga. Tapi seberapa lama daya tarikan bunga? Tunggu sajalah sehari dua, layu dia. Seminggu, kering, gugur. Terhad, terbatas. Karena Allah sebut ad-dunya, karena Allah sebut qalil, sedikit, karena Allah sebut zahrah, ini bermakna kemewahan yang kami berikan pada mereka itu murtabitun bi umuril insani fil wujud. Adanya kesenangan mereka itu, jangka masa apa yang kami berikan pada mereka sebagai kesenangan itu tergantung umur mereka. Umur mereka tinggal berapa lama? Oh, kesayangan kemewahan kepada mereka itu yakni ketika mereka umurnya sudah 75 tahun umpamanya. Bersusah payah 75 tahun baru mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kaya raya. Berapa lama nanti mereka menikmati zahrah ni bunga ini? Tunggulah. Umurnya berapa, bakinya berapa. Kalau sekarang 75 tahun,
Dan katalah yang baki tinggal 3 tahun, 3 tahun lagi hilang. Itu dipanggil ad-dunya. Masa yang Allah berikan kepada mereka untuk menikmatinya, karena mereka fikir itu adalah nikmat. Masa yang Allah peruntukkan buat mereka untuk bersenang-senang dengannya, karena mereka fikir itu ada kesenangan dan kebahagiaan, hanyalah qalil. Kenapa qalil? Ya, karena hanya sebatas, setakat berapa bagi umurnya. Kalau umurnya tinggal 3 tahun, ya 3 tahun tu lah. Kalau 10 tahun, 10 tahun kemudian hilang. Bukan maknanya bergantung umur dunia. Tak, umur orang itu. Kesenangan dunia ini, jangka hayatnya bergantung bagi umur orang itu. Bukan umur dunianya. Dia mati, dunia masih belum kiamat. Masih ada. Ya. Alam masih ada. Wa mahma akhadhu faqad akhadhu zinatal hayati wa ghururha. Apapun yang mereka ambil, mahma akhadhu, apa sahaja yang mereka ambil, whatever they take, mereka telah mengambil zinah, perhiasan, dan tipu daya. Ghurur. Pertanyaan, macam mana mereka mengambil ia sangat berebut sedangkan itu ghurur? Jamaah sekalian, ayat yang sedang kita pelajari bermula dengan wala yaghurrannaka. Jangan sekali-kali memperdayakan kamu. Apa itu ghurur? Ini penting untuk saya sampaikan. Sebab di sinilah letak ujiannya. Di sinilah kunci seorang itu nanti terpedaya atau tidak. Orang itu lulus atau tidak dengan ujian iman yang Allah berikan pada dirinya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir. Ghurur yang kita artikan terpedaya itu jamaah sekalian, menipu atau memperdayakan. Sebenarnya ghurur itu maksudnya yakni izharul amril mudir fi suratin nafi'. Fi suratin nafi'. Ghurur itu maksudnya yakni memperlihatkan sesuatu yang madarat dengan cara yang memberi manfaat. Maknanya apa? Ada benda, sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak baik, menimbulkan madarat. Gitulah. Tetapi ia kelihatan memberi manfaat. Anda bayangkan, jika orang minum gelas, dia fikir yang diminum itu katalah minuman yang menyehatkan. Karena memang menarik dan menawan. Tapi rupa-rupanya ia minuman yang berbahaya. Atau kalau ibarat apa itu? Ada apa tuh saya kata orang? Ya, botol racun. Botol racun dibubuh dengan tanda madu. Kan ada lagu namanya apa? Madu dan racun enggak apa-apa. Oh. Racun di tangan kananmu. Madu tangan kananmu. Racun di tangan kirimu. Nah, itu senang nak milih. Nak memilih senang. Di tangan kanan madu, di tangan kiri racun. Senang nak pilih. Pilih yang tangan kanan. Tapi coba Anda bayangkan, bila ada botol, isinya racun, dibubuh tanda madu. Macam mana? Pasti akan menarik. Orang tertarik karena yang nampak, oh madu lah. Oh ini minuman yang menyehatkan. Rupanya telah minum adalah racun. Itulah ghurur itu maknanya begitu. Sesuatu
yang kelihatannya baik, tapi hakikatnya tidak baik. Hal hayatud dunia yang Allah berikan pada orang kafir, itu dari segi zahir, termasuk orang mukmin yang lemah imannya melihatnya, itu kebaikan, seronok ya. Bertuah ya orang itu. Mendapat macam-macam hidupnya, senang. Nak apapun, semua tercapai. Tak susah, rumah ada, senang, lenang. Nah, kan menarik itu. Tapi hakikatnya apa yang Allah berikan pada mereka itu, kata Allah, itu adalah linaftinahum. Itu adalah fitnah, itu adalah azab buat mereka. Kamu nampak saja itu kesenangan, kebaikan, dan kamu teringin untuk mendapatkan seperti dia. Walhal kalaupun aku beri mereka peluang untuk menikmatinya, itu hanya qalil. Kenapa qalil? Ya, setakat, sebatas baki umurnya. Baki umurnya. Bila dah habis umurnya, pindah ke alam barzah, Quran nyatakan, yakni, apa namanya di dalam ayat yang kita pelajari, ma'wahum jahannam. Subhanallah. Itu luar biasa. Kekuatan, kemampuan, memperdaya. Walaupun telah kita pelajari pada pelajaran yang lepas, telah kita pelajari pelajaran yang lepas, bahwa hakikatnya apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, pada hakikatnya, dalam ayat kita bila minggu lepas ya, mungkin masih ingat, sebenarnya tidak punya daya penarik. Ini yang saya pelajari, yang saya pegangi hari ini. Apa saja yang Allah ciptakan di alam semesta ini sebetulnya, kalau ikut ayat yang lepas itu, tidak punya daya penarik. Kalaulah tidak ada daya penarik, lalu kenapa manusia tertarik? Gitu. Lalu kenapa manusia tertarik? Kan begitu kan? Walhal dia tidak punya daya penarik. Kenapa orang tertarik? Dan saya contohkan minggu lepas, ibarat makanan, kenapa orang ini tertarik untuk makannya? Untuk memakan makanan itu, kenapa yang lain tidak tertarik? Kalau itu bukan makanannya yang punya daya penarik. Tidak ada daya penarik, tapi ramai orang tertarik. Kalau itu sumber, punca orang itu tertarik atau tidak, bukan pada bendanya, tapi ada pada hubbus syahwat yang kita pelajari minggu lepas. Hubbus syahwat. Semakin kuat keinginan seseorang kepada sesuatu untuk memilikinya, maka sesuatu semakin menarik baginya. Semakin menarik baginya. Tapi jika keinginan seorang terhadap sesuatu itu menjadi kurang, maka sesuatu semakin tidak menarik sama sekali. Jadi puncanya di sini. Itulah Allah katakan, wasbir, sabar. Tahan keinginan kamu itu. Karena memang nafsu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, nafsu ini kan ya, keinginan ya. Ini tidak punya had, jamaah sekalian. Nafsu ini dicipta oleh Allah, tidak punya limit dia. Tidak punya had. Islam datang memang tidak menyuruh kita untuk membunuh nafsu keinginan kita, tidak. Islam datang tidak menyuruh kita untuk membuang. Bahasa kami dahulu, Islam datang tidak menyuruh kita untuk memandulkan keinginan. Nafsu yang punya keinginan, tidak. Ya, betul Allah cipta nafsu kita punya keinginan yang tidak terhad. Islam datang menghadkannya, mengarahkannya. Kepada siapa, di mana,
bila, setakat mana, itu Islam datang. Artinya, jika tidak ada agama, jika tidak ada agama jemaah sekalian, nafsu ini memang keinginannya meluap-luap. Dan memang begitulah fitrahnya. Begitu fitrahnya. Agama datang untuk menekannya. Ada maka datang untuk menurunkannya jika keinginan itu terlalu tinggi kepada benda yang tidak baik. Agama datang untuk meningkatkan keinginan itu jika kepada benda yang baik. Ada orang punya berhadapan dengan perkara yang baik baginya. Tapi dia tidak ada keinginan kepadanya. Lemah keinginannya. Wahal benda itu baik. Maka agama datang membangkitkan keinginan itu. Supaya keinginan itu lebih dan mau melakukan benda yang baik tadi. Sebenarnya ada kalanya keinginan cukup kuat kepada suatu benda itu. Sangat-sangat kuat. Malangnya benda itu tidak baik. Maka agama datang, agama break, agama kurangi. Jangan berlebihan. Bahkan mungkin di stop sama sekali. Jadi kalau kita nak oleh saya sekali, dunia dan isinya hakikatnya tidak punya daya penarik. Tertarik atau tidak terletak pada diri kita yang minggu lepas kita pelajari itulah hubus syahwat itulah. Bukan masih yang ada ingat ya. Semakin kuat keinginannya kepada suatu benda, dia pasti akan semakin menarik benda itu. Tapi kalau tidak ada keinginan, ya ada. Lalu dari mana datangnya keinginan begitu kuat, begitu lemah, begitu kuat, begitu lemah? Itu memang fitrah nafsu. Semenjak Allah cipta memang itu. Nah, Islam datang itu tadi. Menghadkan. Bila terlajak, Islam kurangi. Bila kurang, Islam datangkan. Sayangnya, agama yang Allah turunkan, ima berupa perintah, ima berupa larangan ini, selalunya bertentangan dengan kehendak nafsu tadi. Itu sayangnya. Larangan Allah yang sepatutnya ya ini kita mesti tinggalkan. Tapi kalau kita tanya nafsu, jangan tinggalkan. Ini benda yang menyeronokkan. Itu pada benda yang dilarang. Nafsunya berlebihan. Wahai Quran kata, Islam kata, ini larangan jangan buat. Di situ Islam menahannya. Kepada benda yang baik, nafsu tidak punya keinginan. Karena perintah Allah, agama Allah ini sentiasa berlawanan dengan nafsu. Kalau ke benda yang baik, perintah Allah yang baik, nafsu kurang punya keinginan. Sehingga malas buatlah. Tetapi kalau benda yang dilarang, nafsu kata, dah memang begitu loh, fitrah nafsu. Itu Quran memberitahu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa inna jannata hiya ma'wa. Siapa saja yang berjaya, yang takut akan makom Tuhannya dan berjaya menahan nafsunya. Di sini maknanya mengawal. Bila nafsu berlebihan terhadap yang tidak baik, disekat oleh agama. Bila nafsu tak punya keinginan terhadap benda yang baik, maka agama akan membangkitkannya. Karena memang begitu sifat nafsu semenjak Allah ciptakan kita. Sebab itu tanpa agama, manusia dikata oleh Allah macam hayawan itu karena tidak paduan agama lah. Sebab apa saja yang datang daripada Allah, ima berupa perintah, wa ima berupa larangan, selalunya bercanggah dengan hawa nafsu. Jangan berawat dengan nafsu. Dan dalam ayat ini, Allah nyatakan, jangan sekali-kali kamu terpedaya, tertipu, gurur. Benda itu tidak baik. Tapi kamu nampak baik. Karena kamu nampak baik, macam mana kamu nampak baik sedangkan benda itu tidak baik?
keinginan kamu kepadanya terlalu tinggi. Sehingga benda yang kamu punya keinginan sangat tinggi, pasti nampak baik. Nah, disinilah Allah katakan, la yaghurrannaka. Dan ini tidak mudah melawan, tidak mudah ya mas sekalian. Sebab tadi saya katakan formulanya mudah. Semakin kuat keinginan seseorang pada suatu benda, pasti semakin menariklah benda itu baginya. Sebaliknya, semakin kurang keinginan seorang itu kepada suatu benda, pasti benda itu semakin kurang menariknya. Bahkan jika orang tidak punya keinginan langsung pada suatu benda itu, maka benda itu langsung tidak punya daya penarik. Jadi kita sebenarnya jangan salahkan bendanya itu. Salahkan di sendiri. Sebab itu semuanya ditujukan pada kita. Wasbir nafsaka. Sabarkan. Inilah ujiannya. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala nih, jamaah sekalian, sama ada yang menimpa kita atau yang menimpa orang lain, hakikat ujian itu letaknya dalam diri kita. Dan ini telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas. Letak ujian itu ada dalam diri kita. Seberapa kuat kita mengawal. Sebab kalau tidak, bahaya sungguh. Tadi saya katakan, ada orang Islam pasti akan menyalahkan Tuhannya. Dan tidak sedikit yang murtad. Ya katalah orang hidupnya susah, sentiasa. Ya orang mukmin susah sungguh. Tiba-tiba orang kafir masuk ke kampung halamannya, dakwah di pedalaman. Orang Kristen dengan berbagai macam kebenaran dibagilah kini. Ya mula-mula memanglah tidak menyuruh mereka keluar Islam. Tapi lama-lama iya ya. Kenapa orang Kristen semuanya senang lenang, bahkan boleh bantu kita. Agama dia katanya salah. Kenapa dia yang ambil berat pada kita? Agama Islam katanya agama paling benar. Tapi kenapa orang Islam tak ada yang datang membantu kita? Lalu kita pikir, macam mana orang Islam ada bantu kita? Dia sendiri pun susah. Bagaimana nak membantu kita yang susah? Ini setan akan terus memainkan pemikiran ini. Maka tidak mustahil bikin suatu saat orang seperti ini akhirnya, saya yakinlah agama Kristen yang betul nih. Sebab hidupnya senang, tak ada masalah, ambil berat orang lain. Kita silap memilih Islam. Kan bahaya itu. Puncanya, gurur tadi. Terperdaya. Sebab itu Allah kata, sabarkan dirimu. Sebab itu Allah kata, jangan panjangkan pandangan mata kamu. Jangan pandang begitu terpesona. Sehingga menjadi lemah pegangan agama kamu. Menjadi lemah agama kamu. Ini, maksud secara umum ayat ini. Baik, ya. Jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud. Daripada Abu Salamah. Daripada Abi Hurairah juga. Rafa'ahu jami'an. Kedua-duanya ini, Abu Salamah dan Abu Hurairah, memarfu'kan hadis ini pada Rasulullah SAW. Jadi hadis marfu' sampai pada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mungkin boleh ditulis. Tolong tuliskan. Host. Mudah, pendek saya hadisnya. Ini penting. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Ghirrun. Ghinra tasdid. Ghirrun. Karimun. Al-mu'minu. Ghirrun. Karimun. Wal fajiru. Wow. Al-fajiru. Khibbun. Pakai kha. Khibbun.
laimun. Laimun. Lam, hamzah, ya, mim. Hadis riwayat Abu Daud. Saya ulangi, al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khibbun laimun. Khibbun laimun. Terjemahannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah ghirrun. Ghir daripada ghoroya guru. Karimun, dermawan. Sedangkan orang fajir, yakni lawan orang mukmin, itu khibbun. Laimun, lagi keji. Apa makna ghirrun di sini? Apa makna laim di sini? Ghir lawannya khib. Ghirrun itu difahami oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad dalam Sunan Abu Daud. Ini saya nak nerangkan jangan terpedaya tadi ya. Namanya terpedaya, gurur. Sesuatu yang menarik kita karena kita yakin, kita fikir dari segi zahir itu baik, tapi hakikatnya benda yang tidak baik. Sehingga bila kita nanti mendapatkannya, berusaha untuk mendapatkannya dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya berjaya mendapatkannya, bukan membahagiakan kita, tapi mencelakakan kita. Itu akhirnya kita terpedaya. Minta maaf macam orang jual kapet lah, atau jual barang lah. Menawarkan barang pada kita kan pandai menawarkan. Macam-macam akhirnya kita terpesona, bahasanya manis, barang yang dijual cukup menarik. Kita pun tertarik ya, karena kita hanya dapat menilai dari zahirnya. Setelah kita beli, sekarang sudah berpindah tangan jadi milik kita, sehari dua, seminggu dua, kita misalkan kita tertipu. Barang tiruan. Ghirrun ini, kata Syekh Muhsin Al-Abbad, dalam kitab Sunan Abu Daud, karena hadis tadi surah Abu Daud, yakni annahu la yusgilu nafsu bitatabbu'il umur allati yakunu fiha madarrah awil umur allati laysat hasanah fasilu nafsu biha. Maksud ghirrun di sini, yakni orang mukmin itu orang yang ghirrun. Ghirrun di sini maksudnya sebaliknya, yakni orang yang tidak, yang dirinya tidak terpesona, tidak disibukkan untuk mengikuti perkara-perkara yang ada padanya madarat. Orang mukmin orang yang ghirrun, kata Nabi. Bagaimana orang mukmin? yakni orang yang tidak, gitulah. Yang tidak mengikuti, yang dirinya tidak disibukkan dengan mengikuti perkara-perkara yang memberikan madarat atau perkara yang tidak memberi manfaat. Sesuai dengan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam orang mukmin itu meninggalkan apa yang tidak perlu. Bukan sekadar apa yang tidak manfaat, yang tidak ia perlukan pun tidak dibuat. Luar biasa. Jangankan yang memadaratkan, sesuatu yang dia tidak perlukan pun orang mukmin disuruh oleh Nabi meninggalkannya. Nah, orang sebenarnya pasti akan terelak daripada terpedaya. Sementara orang kafir, kata Nabi, khibbun, khokba, laim, tu catala, khibbun maknanya annahu yastahidu fi syai' alladhi fihi madar. Afa'il fihi mudirrah. Orang yang menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang madarat. Itu khibbun. Khibbun orang yang menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang madarat. Lawannya ghirrun. Lawannya ghirrun. Baik. Ini
dilarang oleh agama. Jadi, jangan sekali-kali kita terpesona yang hakikatnya terpesona atau tidak, sabar atau tidak, kita memandang dengan pandangan menginginkan atau tidak, hakikatnya saya ulangi, bukan berpunca daripada benda yang jadi objek, tapi lebih kepada yang ada dalam diri kita. Mampu atau tidak kita mengawalnya. Mampu atau tidak. Sebab benda itu, ya mas sekalian, walaupun sudah tidak dalam pandangan mata kita, tapi bila keinginan kita pada benda itu sangat kuat, pasti benda itu menarik. Sebaliknya, walaupun benda itu depan mata kita, tapi keinginan kita kepadanya, kesukaan kita kepadanya, baiklah bahasa Quran minggu lepas kita katakan hubus syahwat, tidak ada atau kurang, ya tidak menarik. Tidak menarik. Baik. Kembali pada ayat yang sedang kita pelajari, ujian Allah pada orang mukmin dalam ayat yang kita sedang pelajari ini, yakni Ali Imran 196 ni, at-taqallub. Itu dipanggil taqallub. Taqallubul ladzina kafaru. Taqallub ini maknanya tasarruf. Yani at-tasarrufu ala hasbil masyiah. Pergerakan seseorang sesuai dengan kehendaknya. Nak bergerak kemanapun, keluar masuk rumah, pergi ke mana-mana, ikut suka hati, tanpa ada halangan. Tanpa ada kekhawatiran. Itu mana taqallub. So itu terjemahan yang mudah. Taqallub maknanya kebebasan bergerak. Jamaah sekalian, kebebasan bergerak orang kafir, kemana-mana aman, niaga, senang dan senang. Ia bukan ujian bagi orang mukmin jika orang mukmin mengalami benda yang sama. Kan begitu kan? Orang kafir boleh keluar masuk negeri, boleh keluar masuk negara tanpa ada halangan, tanpa kesusahan. Orang mukmin pun boleh juga. Maka kebebasan bergerak mereka bukan ujian bagi orang mukmin. Orang mukmin pasti tidak iri. Orang kafir Allah beri kesenangan. Niaga senang, belajar senang, semuanya senang. Orang mukmin pun diberi kesenangan yang sama. Kesenangan orang kafir bukan ujian bagi orang mukmin. Tetapi jika orang kafir bebas bergerak tanpa ada masalah, tanpa khawatir akan keselamatan dirinya. Sementara orang mukmin serba takut, jangankan pergi jauh, pergi kedai pun rasa tak aman. Sentiasa terancam, susah. Barulah kesenangan orang kafir itu menjadi ujian bagi orang mukmin. Dan itu ujian iman yang berat sekali. Apa ujiannya? Tadi saya sudah, kenapa ya ujian? Tadi saya sudah jelaskan. Karena orang mukmin yang lemah pasti akan mulai berfikir yang bukan-bukan. Kalau betul lah kita ini kekasih Allah, kenapa kita susah sementara musuh Allah senang? Kalau betul lah Islam ini agama yang betul. Ini pernah ya mas sekalian, pernah menimpa orang mukmin yang imannya lemah, dalam hal ini munafik. Jamaah boleh baca kisah perang Uhud. Sejarah perang Uhud. Di mana kita maklum dalam peperangan Uhud, tentera Islam kalah. Walaupun tak seteruk yang digambarkan. Karena itulah kali pertama kalah. 70 orang tentera Islam terbunuh. Selepas kekalahan ini, kemudian adalah orang mukmin yang sebenarnya orang munafik. Dia sudah mulai tak boleh tidur malam hari. Tak boleh tidur. Hatinya sudah mulai bersuudzon pada Allah. Iyalah, kalaulah kita ini benar, di pihak yang benar,
Katanya orang Islam itu agama yang benar. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi kalau betul lah Islam itu agama Allah, Muhammad itu utusan Allah, kenapa utusan Allah membela agama Allah bersama sahabat-sahabat yang semuanya adalah menganut agama Allah, boleh kalah dengan orang kafir yang membela patung, yang tidak percaya pada keesaan Allah? Kenapa nih? Kenapa orang kafir yang diberi kemenangan? Dan ini akan, dan ramai orang munafik yang berpikir begitu. Dia sudah mulai berprasangka buruk pada Allah. Inilah ujian yang dimaksudkan ini. Ia melibatkan ujian iman. Karena bukan mustahil orang yang tak sabar, yang terpedaya, tadi saya katakan, akan berprasangka buruk kepada Allah. Dan suudzon pada Allah, itu dosa besar. Dosa besar. Itu kaitannya dengan jenayah akidah. Jenayah akidah. Jadi tak terasa dosa besar, bukan setakat mencuri. Bukan setakat mencuri. Itu tadi saya katakan, jika kesenangan orang kafir senang lenang, orang mukmin pun senang, orang kafir dapat, kita dapat, orang kafir ada, kita ada, maka apa yang mereka ada tidak menjadi ujian bagi kita. Tidak mengancam keimanan kita, iman kita akan goyahlah. Tak apa dia dapat. Tapi bayangkan jika orang kafir bermaharajalela, seakan-akan tidak ada mengalami kegagalan dalam hidup, sementara si mukmin susah memanjang, bukan mustahil akan menggoyahkan. Tapi lagi Allah Subhanahu wa taala, janganlah bersikap seperti itu. Jangan kamu pikir kesenangan yang kami berikan pada mereka itu kebahagiaan buat mereka. Bukan, itu adalah fitnah. Itu adalah siksa. Kamu pikir itu kesenangan sehingga kamu menginginkannya. Tapi itu linaftinahum. Dan tak lama. Ya, ini hanya setakat bagi umur mereka. Bila mereka sudah tidak lagi di sini, sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua, pindah ke alam barzah, mulalah mereka akan mendapatkan balasannya. Bahang jahanam sudah akan dirasai di alam barzah sebelum mereka masuk jahanam yang sebenar. Quran kata ma'wahum jahannam. Ma'wahum jahannam. Jamaah sekalian, ya mungkin sempat saya sampaikan di sini, tapi agak laju sedikit, coba. Ada satu istilah dalam ayat itu disebut ma'wahum, ya, ma'wahum. Yang terjemahnya yakni tempat tinggal mereka, kan, tempat kembali, tempat tinggal, maskan. Sebab ma'wa itu pada awa, ya, daripada awa ya'wi. Isim makan ma'wa. Ma'wan. Jamaknya ma'awin atau ma'awi. Yakni al-maskan, tempat tinggal. Dalam Al-Quran ada istilah ma'wa, yang benar tempat tinggal. Ada juga mathwan. Mathwan. Mem, tha, waw, alif maksurah. Yang maknanya pun jadi lebih kurang sama. Mathwan pun tempat tinggal dia. Mathwahum jahannam. Tempat tinggal mereka jahannam. Ma'wahum jahannam. Jemaah sekalian, saya ingin mengajak jemaah sekalian ketelitian bahasa Al-Quran lagi-lagi sekali. Quran sangat teliti, sangat cermat. Pemilihan kosakata. Walaupun kalimah ma'wa dan mathwa terjemahan Melayunya sama, tapi sebenarnya pengertiannya tidak sama. Baik, mari kita lihat. Saya ringkaskan, saya kesimpulannya begini. Ya. Kalau Allah gunakan kalimah ma'wa,
Contohnya katalah ma'wahum nar. Contoh banyak lihat dalam surah An-Nazi'at ya. Contoh lihat dalam surah An-Nazi'at. Yang gunakan ma'wa karena di situ ada dua-duanya. Ayat yang ke-39. An-Nazi'at surah yang ke-79. 79 ayat 39 dan ayat 41. 39 dan 41. Ayat 39 surah An-Nazi'at surah 79 Allah berfirman fa innal jahima hiyal ma'wa. Oke, betul? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya jahim, maksudnya neraka jahim lah, itu adalah ma'wa, tempat tinggal mereka. Bagi orang kafir lah. Bagi orang kafir, jahanam itu ma'wa mereka. Sementara dalam surah An-Nazi'at, ayat 41, samalah ayat selepasnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Betul? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga itu pun tempat tinggal bagi orang mukmin. So ma'wa yang maknanya tempat tinggal ia digunakan oleh Allah merujuk kepada surga, tempat tinggal orang mukmin, dan juga merujuk pada neraka, tempat tinggal orang kafir. Itu, orang kafir. Ini perlu difahami nih. Bila sebut ma'wa merujuk pada tempat tinggal orang mukmin, surga, dan juga merujuk pada neraka, tempat tinggal orang kafir. Sekarang bila Allah gunakan kalimah matwa, mim, sa, waw, alif maksurah. Matwa. Ia hanya merujuk pada tempat tinggal orang kafir sahaja, yakni neraka. Allah tidak pernah mengatakan surga itu matwa bagi orang mukmin, tidak ada. Kalau matwa pasti merujuk pada neraka, tempat tinggal orang kafir. Lihat ayat-ayatnya, ya, lihat ayat-ayatnya. Coba Jamal lihat di dalam surah An-Nahl contohnya. Coba lihat surah An-Nahl. Ayat yang ke-29. Ini penting saya sampaikan, ini kaitannya dengan bahasa ya, supaya kita tambah ilmu. Surah yang ke-16 ayat 29. Coba kutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Ada ya? Mathwa ya, bukan makwa. Terjemahannya dalam bahasa Melayu sama. Fadkhulu, maka masuklah kamu, wahai orang kafir. Abwaaba jahannam, dalam pintu-pintu jahanam. Khalidina fiha, dalam kekal selama-lamanya di dalamnya. Fala bi'sa, maka sungguh seburuk-buruk. Jahanam itu adalah seburuk-buruk mathwa, tempat tinggal al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Betul? Mathwa. Kemudian contoh yang lain. Lihat surah Al-Ankabut.
Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Surah 29 Al-Ankabut ayat 68. 68. Sudah jumpa? Al-Ankabut surah 29 ayat 68, Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada sesiapa yang telah mengada-adakan kebohongan atas Allah, atau dia mendustakan kebenaran. Maknanya orang yang paling zalim, yakni orang yang mereka-reka kebohongan atas nama Allah, atau orang yang mendustakan kebenaran. Cuma ni orang yang paling zalim ni. Ya. Lamma ja'ahu, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di dalam jahanam itu tempat tinggal bagi orang kafir? Jadi saya simpulkan, ada banyak lagi. Perbezaan pertama, walaupun terjemahannya sama, ma'wa dengan mathwa, terjemahannya lebih kurang sama, tempat tinggal. Okey. Perbezaannya ada dua. Apa perbezaannya? Pertama, dari segi penggunaan. Dari segi penggunaan, ma'wa diguna pakai oleh Allah merujuk kepada surga, tempat tinggal bagi orang mukmin. Dan ma'wa juga digunakan untuk neraka bagi tempat tinggal bagi orang kafir. Sementara mathwa, dari segi penggunaannya dalam Al-Quran, hanya digunakan oleh Allah untuk merujuk tempat tinggal orang kafir, yakni di neraka. Hanya merujuk pada neraka, tempat tinggal orang kafir, yakni neraka. Tidak diguna pakai untuk merujuk tempat tinggal orang mukmin di surga. Sebab itu dalam Quran tidak ada mathwahum jannatul firdaus, tidak ada. Mathwahumul jannah, tidak akan jumpai. Sebab mathwa dari si penggunaan hanya diguna pakai untuk neraka. Itu perbezaan pertama. Nah, perbezaan yang kedua, ini yang penting. Perbezaan yang kedua, ini penting sekali. Kalau Allah gunakan ma'wa pertama, ma'wa, yang tadi untuk surga pun ma'wa, fa'inal jannata hiyal ma'wa. Untuk neraka pun fa'inal jahannam hiyal ma'wa, fa'inal jahimah hiyal ma'wa. Jemaah sekalian, kalau Allah gunakan ma'wa ini dari segi makna, dia, ma'wa itu merujuk kepada kekal. Merujuk kepada kekalnya. Jadi dalam kalimah ma'wa merujuk pada suatu tempat yang orang yang menempatinya kekal abadi di situ. Itu makna ma'wa. Ma'wa merujuk pada satu tempat yang penghuninya akan mendiaminya kekal abadi. Itu ma'wa. Penekanannya pada berapa lama di situ. Okey. Mathwa, penekanan dia dari mana? Dari segi berapa lama tinggal di situ. Sebab itu kalau sebut ma'wa, kekal. Fa innal jahimah hiyal ma'wa, mana orang tu kekal dalam jahanam. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maknanya orang tu kekal dalam surga. Itu gunakan ma'wa. Jadi
penekanan dia lebih kepada berapa lama ia tinggal diam di dalamnya. Faham? Sementara maswa, maswa yang artinya tinggal tadi, tempat tinggal, yang Allah hanya gunakan untuk orang neraka, untuk neraka, tempat tinggal bagi orang kafir, mas kalian. Ia penekanan dia bukan kepada berapa lama tinggal di situ, bukan. Tapi lebih kepada keadaan tempat itu. Okey. Kalau kalimah maswa mana tempat tinggal, tekanan maknanya bukan pada berapa lama orang itu tinggal di dalamnya, tapi lebih kepada sifat keadaan tempat itu. Sehingga makwa ini memburuk makna tempat tinggal yang terhad. Yang terhad. Gitu. Sehingga orang yang tinggal di dalamnya tidak dapat bergerak bebas. Saya ulangi. Bila sebut maswa, itu merujuk pada sifat tempat itu. Di mana tempat itu muhaddah. Muhaddad itu makna terhad. Memberi makna bahwa orang yang tinggal di dalamnya itu tidak bebas. Tidak bebas bergerak. Sebab itu kenapa maswa tidak digunakan untuk merujuk surga? Kenapa? Karena di surga ini bebas. Kalaulah katalah maswahumul jannah, nah, itu maknanya mak surga tidak hebatlah jemaah sekalian. Karena di surga banyak sekatan-sekatan. Anda tidak bebas kalau gunakan maswa. Maswa hanya digunakan untuk neraka. Kenapa? Pergerakan orang di neraka ini tidak bebas. Menunjukkan mereka tertekan dan mereka tersiksa. Gitu. Mereka tersiksa. Jadi kalau makwa itu lebih merujuk kepada berapa lama penghuninya tinggal di situ, sebab itu untuk surga pun makwa, untuk neraka pun makwa, karena kekal. Tapi maswa hanya untuk neraka, karena sifat tempat itu ayat ini hasron, terhad, terbatas. Sehingga penghuninya tidak bebas bergerak. Tidak bebas bergerak. Ibarat penjara, ya mas kalian. Ibarat penjara, orang yang dikurung dalam bilik penjara, ya yang hanya mungkin berapa ya ukuran bilik penjara. Katalah 2 meter, 3 meter umpamanya. Atau 3 meter, 4 meter persegi umpamanya. Dan situlah tandas dia. Di situ bilik air dia. Di situlah makan, di situlah tidur. Tak. Gerak situ ada dinding, bergerak situ dinding. Bukankah tempat itu maknanya sudah terasa penjara? Jangankan bilik yang tidak baik. Jika orang dikurung dalam bilik, walaupun di situ biliknya nyaman, ada aircon, ada segala-galanya, tapi kalau orang itu dikurung berbulan, itu pun penjara katanya. Iya, aku duduk macam penjara. Bahkan ada orang duduk di rumah. Maklum karena ada corona. Ada perintah lockdown umpamanya. Karena di lockdown kita tidak boleh bergerak. Kita dah 3 minggu, ya 2 minggu. Dah hampir sebulan kita macam dalam penjara. Wah, dalam rumah. Kalau begitu rumah yang kita tinggal, rumah yang kita duduk, walaupun rumah kita besar, tapi kita hanya bebas bergerak dari dapur ke dalam bilik, dan itu ke halaman, masuk balik, dan tidak boleh keluar rumah, maka rumah saya itu menjadi maswa namanya. Kenapa? Maswa memberikan maksud membatasi gerakan penghuninya. Sementara jika rumah itu menjadi tempat tinggal selama-lamanya, maka rumah itu disebut makwa. Paham ya? Gitu. Sekarang Anda bayangkan,
Di surga tidak ada, bukan maswa, tapi ma'wa. Maknanya surga ini orangnya bebas bergerak. Tak ada pantang larang, tak ada apa. Dan nikmat belaka. Boleh menikmati menikmati nikmat sepuasnya dan kekal abadi. Sementara di neraka, dahlah mereka kekal abadi dan mereka terpenjara, terkurung dalam ruangan yang terhad. Anda bayangkan. Itu balasan mereka di akhirat. Sehingga Allah nyatakan tadi, kenapa kamu mesti terpesona terhadap aku yang beri aku apa yang aku berikan pada mereka? Itu adalah punca mereka nanti akan disiksa. Mereka boleh senyum sekarang, senyumlah. Bak kata orang, senyum dan senang sesaat, tapi kekal abadi dalam neraka di akhirat. Adakah keadaan hidup mereka itu mempesona kamu, sehingga kamu meninggalkan agama kamu, sehingga kamu suudzon kepada aku, kata Allah. Ini ujian hidup. Ujian hidup. Jadi akhirnya kita, Masya Allah, kalau kita masih, ya Allah, karena sungguh pun engkau tidak kabulkan hajat aku, engkau belum kabulkan permohonan aku, tapi engkau sangat sayang pada aku, ya Allah, karena engkau pilih aku sebagai hamba-Mu yang yakin akan keadilan-Mu, yang tetap berjalan di atas jalan-Mu. Orang yang ingat seperti ini, pasti syukurnya lebih banyak daripada mengeluhnya. Pasti. Dan orang yang banyak syukur, jamaah sekalian, ujian yang Allah timpakan pada dirinya, atau ujian yang Allah berikan pada orang lain untuk kita, yang Allah berikan untuk ujian bagi kita, yang berat terasa ringan. Bahkan mungkin merasa tidak sedang diuji. Sedang merasa dianugerahkan nikmat. Syaratnya orang itu tenggelam, larut dalam kesyukuran. Bagaimana caranya? Pandang kehidupan sebagaimana Allah suruh memandangnya. Yang menunggu di akhirat itu hanya ada dua saja. Kalau bukan neraka, ya surga. Neraka, surga, ma'wa. Kekal abadi. Neraka bukan hanya ma'wa, tapi juga mathwa. Tempat yang betul-betul memenjarakan dia, karena dia tidak bebas bergerak. Ibarat kawasan penjara itu sebenarnya sekian ekar luasnya. Ada padang, ada stadium, kawasan penjara. Tapi ia terkurung dalam bilik yang sempit. Yang tidak boleh bergerak kemana-mana. Sementara surga, dahlah kekal abadi dan bebas bergerak. Kalau kita tahu akan hakikat dunia, kebahagiaan yang Allah berikan pada orang kafir seperti itu, lalu kenapa orang mukmin terpedaya, terpesona, teringin, tergoda, sehingga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah, ujian yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya mas sekalian, nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam mengarungi kehidupan, sehingga ujian seberat apapun yang Allah berikan pada kita, karena sesuai dengan iman kita, kita diberi kekuatan untuk bersabar atasnya dan diberi istiqamah. Yang benar pada Allah jua, silap kelemahan diri sendiri. Mari kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.